Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita telah menyelesaikan beberapa pertanyaan dan jawaban dari buku yang kita kaji, 39 atau 35 pertanyaan yang berkaitan dengan fikih kurban. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan pertanyaan pada nomor ke-11. Kita masuk pada nomor ke-12. Kita ulangi pada nomor ke-11. Pertanyaan: idza ijtama'at udhiyatun wa aqiqatun, apabila berkumpul antara kurban dan akikah. Jadi kebetulan, dia ini kebetulan pada lebaran pertama tanggal 10 itu adalah hari ke-7 kelahiran anaknya. Jadi dipikir sama dia, mendingan sekalian beli sikok kambing, niat kurban plus akikah. Pertanyaannya, boleh apa tidak? Di sini disebutkan, fahal tujzi'u ihdahumal anil ukhra, apakah salah satu dari keduanya tadi mewakili yang lain? Misalkan ya sudah cukup korban saja. Jadi dengan korban ini tadi sudah mewakili akikah, atau akikah sudah mewakili korban, dikarenakan waktunya sama, sehingga cukup diniatkan satu kambing dua niat, korban plus akikah. Al-jawab, jawabannya, la tujzi'u, tidak sah. Jadi kalau ada yang tanya, boleh enggak akikah plus kurban? Jawabannya enggak boleh. Kenapa tidak diperbolehkan? Li'annahuma zabhan bisababaini mukhtalifaini, dikarenakan keduanya, yaitu kurban dan akikah, adalah zabhan, dua sembelihan yang sebabnya berbeda. Akikah sebabnya ada kelahiran anak sebagai bentuk tebusan terhadap anak tersebut, sedangkan kurban sebabnya sebagai bentuk ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dari hewan korban tadi. Fala yaqumu dzabhu alwahidu anhuma, maka sembelihan yang satu tadi tidak bisa mewakili keduanya. Ya, tidak bisa berposisi menempati keduanya. Satu kambing tadi tidak bisa. Kadzabihatil hadi wa dzabihatil fidyah, seperti sembelihan al-hadiyu. Hadiyu itu hewan yang dibawa oleh orang haji. Wa dzabihatil fidyah, fidyah itu pelanggaran. Kalau ada orang haji, dia berburu kijang, maka dia kena dam, namanya fidyah.
fala yasihul jam'u bainahuma, maka tidak sah, tidak boleh dijamak antara keduanya. Kemudian pertanyaan yang ke-12, ma hiyal uyub allati in wujidat fil udhiyah sarat ghaira mujzi'atin. Ma hiyal uyub, apa aib-aib, aib itu cacat, apa cacat-cacat atau aib-aib, allati in wujidat, yang jika didapati, fil udhiyah, pada hewan kurban, sarat ghaira mujzi'ah, menyebabkan, menjadikan hewan kurban tadi ghaira mujzi'ah, tidak sah. Apa sih cacat yang kalau didapati pada hewan korban sehingga hewan korban tersebut menjadi tidak sah untuk dikorbankan? Al-jawab, jawabannya, rawah Ahmadu wa ashabus sunani, Imam Ahmad dan ashabus sunan. Ashabus sunan ini maknanya penulis-penulis kitab sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Min haditsil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu, dari hadis sahabat Al-Barra ibnu Azib, beliau mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Faqal, lalu Rasul mengatakan, arba'un la tajuzu, ada 4 perkara yang tidak boleh. Wa fi riwayatin la tujzi, ada 4 perkara yang membuat tidak sah. Fil adhahi, pada hewan-hewan kurban. Yang pertama, kata Rasul, al-awra'u al-bayyinu awaruha. Al-awra', yang buta sebelah, yang nampak bayyin, jelas, awaruha, kebutaannya. Jadi ada kambing buta sebelah, nampak jelas kebutaannya. Nanti dijelaskan di sini bagaimana bentuk kebutaannya. Yang kedua, wal maridatul lati al bayyinu maraduha. Yang kedua, kambing atau sapi atau onta yang sakit, hewan korban yang sakit, al bayyin maraduha, yang nampak jelas sakitnya. Jadi ada hewan sakit, nampak jelas penyakitnya. Yang ketiga, wal arja'u al bayyinu dhal'uha, hewan yang arja, pincang, yaitu hewan yang nampak jelas kepincangannya. Kemudian yang keempat, al-kasirah awil ajfa. Al-kasirah maknanya yang kecil kerempeng, kurus kering. Allati la tunqi, yang tidak ada sumsumnya. Saking kurusnya kambing ini tadi, yang tidak ada daging, kerempeng. Sahhahaha Al-Albani fil Irwa, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Ringkasnya Rasul menyebutkan ada 4
aib cacat pada hewan korban yang tidak boleh pada hewan korban. La tajuz, tidak boleh. Dalam riwayat yang lain la tujzi, tidak sah. Apa itu? Yang pertama buta sebelah. Yang kedua penyakitan, nampak jelas penyakitnya. Yang ketiga pincang. Yang keempat kurus kering kerempeng. Fahadhi arba'atu nususin ala man'il udhiyati biha wa adami ijzaiha. Ini 4 nas, 4 argumentasi, 4 dalil yang menunjukkan terlarangnya berkorban dengan hewan itu tadi. Wa adam ijzaiha, dan tidak sahnya hewan tersebut dikorbankan. Al-ula, yang pertama, Rasul menyebutkan yang pertama al-aura'ul bayyinu awaruha, yang buta sebelah, yang nampak jelas kebutaannya. Bagaimana bentuk buta sebelah? Di sini disebutkan wahiyallati in khasafat ainuha au barazat, yaitu kambing yang buta sebelah tadi. In khasafat ainuha, yang matanya tuh tenggelam. Dalam artian apa namanya? Picek, masuk ke dalam matanya, tertutup dari pelipisnya. Au barazat, atau yang menonjol. Matanya keluar itu kan? Nah, itu tadi. Cuma sebelah. Camano kalau dua-duanya? Sebelah lagi tidak sah, lagi dua-duanya. Jangan difahami, oh berarti kalau sebelah tidak sah, butuh kebaik dua-duanya kambing ini tadi, tambah tidak sah. Sebelah lagi tidak sah, lagi dua-duanya. Fa in kanat awra'a, apabila hewan yang buta sebelah ini tadi la tubsir bi'ainiha, tidak bisa melihat dengan matanya tadi, walakin awaruha ghairu bayyinin ajza'at, akan tetapi butanya tadi tidak nampak, maka sah. Kata penulis buku ini, fa in kanat awra, kalau hewannya buta sebelah, la tubsir, dia tidak melihat. Walakin awaruha, akan tetapi kebutaannya tadi ghairu bayyin, tidak nampak, ajza'at, maka sah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, misalkan semata-mata cuman putih. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, kalau matanya semata-mata putih, maka sah. Itu kan cuman dilihat misalkan putih, tapi matanya normal ya, bukan picek, bukan juga nonjol cak keluar, itu cuma semata-mata putih, itu sah. Atau mungkin tidak putih sebenarnya, tapi buta dia nih. Orang yang pakar kambing tahu kalau ini kambing buta, atau dokter kesehatan, dokter hewan tahu ini kambing buta. Matanya normal, kanan kiri tadi sama-sama hitam. Namun orang yang tahu dengan hewan ternak, dia ini menganggap kambing ini buta. Ini sah dikorbankan. Intinya yang tidak sah itu kalau dia tenggelam ke dalam atau terkeluar. Selagi masih normal, walaupun ada putih pada mata kambing tersebut, tetap sah untuk dikorbankan. Wasalimah min dzalika aula. Namun selamat dari hal tersebut itu lebih utama. Maknanya nyari kambing yang jangan yang putih matanya tadi. Ya. Itu yang kedua, yang pertama. Sekarang yang kedua. As-saniyah. Al-maridatul bayyinu maraduha. Kambing atau sapi atau onta yang sakit. Al-bayyin maraduha, yang nampak jelas penyakitnya. Wahiyallati zahara 'alaiha atharul marad, yaitu hewan kurban yang zahara 'alaiha atharul marad, yang nampak padanya pengaruh penyakit tadi. Jadi ada hewan sakit
dan nampak pada fisik dia penyakit ini tadi. Mithlul huma, seperti demam. Allati tuqaiduha anil mar'ah, yang menyebabkan dia tidak mampu untuk menggembala, menyebabkan dia istirahat dari menggembala. Tuqaiduha itu maknanya mendudukkan dia dari menggembala, membuatkan dia apa? Membuat dia tidak mampu menggembala. Maka rumput, dalam artian gini, kalau ada kambing sakit, saking sakitnya tadi tegak lagi sungkan. Pas didatangi di kandang kambing, duduk, kata tukang kambing itu kan, badannya besar kan, kambing ini sakit lah, sebulan ini makan tak galak, makan banyak diambilkan dengan istilahnya itu beda kan. Kambing itu kan kalau ditaruh makanan tegak makan dewek, ini enggak, kalau disodori enggak makan, istilahnya nak disuapi dulu. Maka ini enggak boleh dikorbankan, berarti kan nampak jelas penyakitnya. Wa mithlul jarab al-zahir al-mufsid, dan seperti al-jarab, jarab itu kudis, al-zahir yang nampak, al-mufsid yang merusak, lilahmiha merusak dagingnya. Kalau uji kami, dusun kami itu Kedal, tidak tahu tempat Ustadz Masyhuri masih, Ustadz tahu ya setelah Kedal Ustadz dusun kita Kedal itu tadi, kambing kedalan, kena kurap itu tadi ya, kadang penuh itu kulitnya tadi kan. Yang ini jarob, nama bahasa Arabnya jarob, mithlul jarob al-zahir, seperti kudis, kurap yang zahir yang nampak, al-mufsid lilahmiha yang merusak daging. Awil mu'thir, atau berpengaruh fi sihhatiha, mempengaruhi kesehatannya. Penuh kambing Kedal tadi dan kesehatannya tidak stabil. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu, mimma ya'udduhun nasu maradhan bayyinan. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu, mimma ya'udduhun nas maradhan bayyinan, dari segala sesuatu yang dianggap oleh umat manusia maradhan bayyinan, sebagai penyakit yang nampak jelas. Atau penyakit-penyakit hewan yang lain, misalkan flu hewan, misalkan apa, misalkan kalau dulu kan flu babi, flu burung, misalkan kalaupun ada misalkan flu kambing misalkan, dan membahayakan kalau dimakan, maka tidak diperbolehkan untuk dikorbankan. Kalau tidak kena kambing terjangkit penyakit COVID, gawat pula kalau kambing korban sampai di swab ya. Fa in kana fiha kasalun, jika pada hewan tadi terdapat kasalun au futurun, ada kelemahan. Kasal itu malas, futur kelemahan. La yamna'uha minal mar'ah, tidak menghalangi dia dari menggembala, dalam artian nyari merumput, awil akal atau makan, ajza'at, maka sah untuk dikorbankan. Lakinnas salamata minhu aula, akan tetapi selamat, nyari yang selamat itu lebih layak, lebih utama. Jadi kalau ada kambing yang kambing ini alang penyungkan kambing, lesu badannya tadi, sebenarnya sehat bela, cuman mungkin memang tipe kambingnya stres, lesu, mungkin dibawa tadi Pak dari Lampung ke Palembang kan, kecapean, stres, mabuk, dia nengoknya rumput Palembang tidak terbiasa dia. Ya kadang memang ada kambing yang terbiasa, atau mungkin kambing liar kan, dia kambing liar biasa makan rumput segar, dinjuk makan rumput kering, lesu dia makan, kurang selera makan. Kita baik kalau lah saya dinjuk lalapan lah ada segar tadi kan langsung kan. Nah, sama lah kambing tadi dinjuk rumput lah diambil kan rumput di sematang borang itu dibawa ke sini misalkan. Sedangkan dia ini hewan biasa rumput liar kan, rumput ngambil dewek. Nah mungkin lesu dia makannya kan, seperti ini tadi.
tetap dibolehkan untuk dikorbankan, ya. Yang ketiga, as-salisah al-arja'ul bayyinu dhal'uha, kambing yang pincang, yang nampak kepincangannya. Wahyallati la tastati'u mu'anaqatas salimah fil mamsya. Yang pincang itu maksudnya adalah hewan yang tidak mampu untuk mensejajari hewan yang sehat ketika berjalan. Dia pincang itu, yaitu hewan yang pincang yang tidak mampu, ketinggalan bahasanya gitu tuh Pak. Kalau diajak berjalan dua paling belakang dia tadi. Nah, tadi. Fa in kana fiha arajun yasir. Kalau pada hewan tadi arajun yasir, ada kepincangan yang kecil sedikit gitu loh. Yasir itu sedikit. La yamna'uha min mu'anaqatis salimah. Tidak menghalangi dia, kepincangan tadi tidak menghalangi dia dari berbarengan dengan rombongannya yang sehat-sehat tadi, ajza'at, maka sah. Jadi ada kambing dia pincang ya, tapi tidak telat gitu loh, sah dikorbankan. Kalau dia jalan sama rombongan ya agak kelihatan pincang dikit lah ya, pincang dikit, maksudnya pincang dikit. Makanya tadi bahasanya arajun yasir, pincang yang sedikit. Kalau dia pincangnya parah kelihatan, nah itu tadi tidak boleh dikorbankan. Wassalamatu minhu aula. Nyari yang sehat, yang selamat dari kepincangan itu lebih layak. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-kasirah awil ajfa. Kasirah awil ajfa maknanya yakni al-hazilah, yang kurus kering krempeng. Allati la tunqi, yaitu hewan yang tidak ada sumsum. Ai laisa fiha mukhun, tidak ada sumsum padanya. Fa in kanat hazilatan, kalau hewan korban tadi krempeng, fiha mukhun, ya, atau padanya masih ada sumsum, masih ada dagingnya, au kasira fiha mukhun, atau kurus yang masih ada dagingnya, ajza'at, ya, maka sah. Kasirah itu sama artinya itu patah sebenarnya. Ajza'at illa ayyakuna fiha arajun bayyin, kecuali kalau ada kepincangan yang nampak. Dalam artian saking kurusnya tadi kadang buat dia ndak jalan lagi ndak lurus. Nah, jalan saking kurus badannya tadi, ya. Wassamina as-salima aulah, nyari yang gemuk, yang selamat itu jauh lebih utama. Ringkasnya untuk kambing ini ya carilah yang bagus, yang sehat, yang gemuk, ya, itu jauh lebih afdol. Tanbih, peringatan. Idza kanatil udhiyah awra la tujzi. Apabila hewan korban yang buta sebelah tidak sah, famin babi aula al-umya, maka terlebih-lebih lagi yang buta kedua-duanya. Wa kadza maqtu'atur rijl, demikian juga hewan yang buntung kakinya. Tadi kan yang buta sebelah tidak boleh, maka yang buta dua-duanya tambah tidak boleh. Yang pincang tidak boleh, berarti yang buntung tetap tidak boleh. Wazumna, az-zumna adalah wahyal ajiza anil masyi li ahatin walaysa li samanin. Zumna adalah hewan yang tidak mampu berjalan dikarenakan penyakit, bukan dikarenakan kegemukan. Demikian yang tidak sah kalau ada hewan yang dia tidak bisa jalan, lemes jalannya karena ada penyakit.
bukan dikarenakan gemuk. Ada kadang mungkin hewan terlalu gemuk, nak berjalan lagi susah, ya mungkin entah dikasih makan apa, mungkin buat dia gemuk. Kiasan alal arja, dikiaskan dengan yang pincang. Wa kadzalika saula, demikian juga as-saula. As-saula itu adalah hewan yang hiyallati tastadir haula nafsiha fil mar'ah wala tar'a illa qalilan. As-saula yaitu hewan yang muter-muter di situ saja. Ketika di ladang rumput, tempat penggembalaan. La tar'a illa qalilan, tidak makan kecuali sedikit. Jadi kalau ada hewan tipenya dia ini dibawa ke tempat rumput, dilepas ini ya, dilepas, dia tidak bisa kemana-mana. Situ baiklah rumput, tali lah tidak bertali, duduk di situ, makannya di situ baiklah. Ini kan kambing tidak beres kalau macam ini kan, berarti ada penyakit ya kan? Ini juga tidak sah dikorbankan. Fatahzil, sehingga membuat dia kurus. Faqad qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, fala yujzi'u bil ittifaq. Hewan-hewan yang seperti ini tidak sah dengan kesepakatan para ulama. Kemudian pertanyaan nomor 13. Hal yujzi'u at-tadhiyatu bil mauju ay al-makhsi. Apakah boleh berkorban dengan hewan yang al-mauju? Al-mauju maknanya al-makhsi, hewan yang dikebiri, yang tidak ada biji kemaluan. Ya, dalam artian bisa jadi memang disengaja dari kecil. Katanya kalau hewan itu dikebiri gemuk, ya, sak badannya. Atau mungkin dari kecil ditangkap anjing, misalkan. Di sini jawabannya ya juzu at-tadhiyatu, boleh berkorban dengan hewan itu tadi, tidak masalah, diperbolehkan. Wa amma hadis, adapun hadis anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabsyain maujuain, adapun hadis bahwasanya Nabi berkorban dengan 2 kambing yang dikebiri, fa dhaifun, adalah hadis yang dhaif. A'allahu Abu Hatim wa Abu Zur'ah, hadis yang dinyatakan cacat oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Jadi ada hadis yang menyebutkan Rasul itu pernah berkorban dengan 2 kambing yang dikebiri. Namun kisah Rasul berkorban dengan 2 kambing yang dikebiri ini hadisnya tidak sahih. Walaupun sebagian para ulama ada yang menyatakan hadis itu sahih, namun pendapat yang kuat hadis tersebut tidak sahih. Ya. Namun dari sisi mana pendalilan bolehnya berkorban dengan kambing yang dikebiri? Dikarenakan memang tidak ada larangan dari Rasul berkaitan dengan hal tersebut. Dan juga alasan para ulama, mereka mengatakan semua larangan yang disebutkan dalam hadis menyebutkan tidak sahnya hadis Al-Bara' bin Azib tersebut, itu semua larangan yang berkaitan dengan mengurangi daging. Kurus kan kurang daging. Kalau dia penyakitan, itu kan menyebabkan kurang kualitasnya. Nah, kalau dikebiri, itu malah kualitas daging akan semakin bertambah. Kemudian, madza law asabaha aibun au suriqat ba'da ta'yiniha, apa yang terjadi atau bagaimana? Lau asabaha aibun, bagaimana kalau seandainya hewan korban tadi terkena cacat, au suriqat, atau dimaling, ba'da ta'yiniha, setelah ditentukan sebagai hewan korban. Faham Pak ya? Contoh, lam beli kambing, ya, lah dipelihara, tahu-tahu kambing ini tadi
ditobruk sama kambing besar, kencot, pincang, ya, pincang jalannya, atau dimaling. Itulah kalau tidak tahu kalau di Palembangnya, kalau di dusun dulu, ya Allah, anak kambing anak dikorbankan, dimaling kan. Nah, ini kambing lah sudah tinggal 2 hari lagi nak dikorbankan, dimaling, hilang. Di sini disebutkan jawabannya, in asabaha aibun, kalau kambing tadi sudah ditentukan sebagai kambing korban, in asabaha aibun, jika dia tertimpa penyakit cacat, min ghairi tasabbubi adami, dengan tanpa campur tangan sebab manusia, dalam artian bukan misalkan pincangnya tadi bukan ditangani, bukan dipukul, ya, kita taruh diikat, tahu-tahu ada kambing lain yang nobruknya, atau mungkin tali yang tadi terkibat di kaki akhirnya pincang. Au suriqat min ghairi ihmalin, atau kambing ini tadi, sapi misalkan, dimaling, suriqat, dimaling, min ghairi ihmal, bukan dikarenakan kurang peduli, bukan karena kurang peduli, ya. Ihmal itu tidak peduli, kurang peduli, bukan dikarenakan kurang peduli. Lah sudah Pak disiapkan kandang sama dia, disimpan lah, digembok, masih dimaling. Kalau yang kurang peduli itu kan misalkan kambing, nah, dikibet ke depan ini, malam-malam digeret sama orang, nah, itu namanya kurang peduli. Fafihi tafsil, maka ada rincian. Jadi kalau bukan cacatnya tadi dengan sebab campur tangan manusia, dia dimaling bukan dikarenakan sikap kita kurang peduli, fafihi tafsil, ada rincian. In kana qad nazara udhiyatan fi zimmatihi fa'alaihi al-badal. Kalau dia telah bernazar untuk berkorban dalam tanggungannya, maka wajib baginya mengganti. Contoh misalkan dia mengatakan, aku bernazar Idul Adha tahun ini, aku bernazar untuk berkorban kambing, domba yang besar, harga 5 juta misalkan. Ini kan nazar. Nazar hukumnya apa? Wajib. Sedangkan korban kemarin kan pendapat jumhur menyatakan sunnah muakkad. Ketika kita sudah bernazar, hukumnya jadi apa? Yang sunnah jadi wajib kan? Nah, kalau dia ngomong misalkan, aku bernazar untuk membelikan semen 20 sak Masjid Al-Jihad, yang tadi hukumnya sunnah naik menjadi wajib. Padahal membelikan semen tadi hukumnya sunnah, tapi tatkala dia bernazar jadi wajib. Korban tadi sunnah jadi wajib, fa'alahil badal, maka tetap dia mengganti. Wa in nazara bi'ainiha la fi zimmah, kalau dia cuma sekedar bernazar secara zatnya saja, bukan tanggung jawabnya dia. Maknanya gini, nazarnya tadi, jadi ada dua bentuk nazar itu. Nazarnya begini, saya bernazar Idul Adha 2021 ini untuk berkorban kambing. Berarti kan dia nazarnya tadi korban yang diinginkan sama dia. Maka yang seperti ini tetap mengganti kalau kambingnya dimaling. Tapi kalau nazarnya dengan bi'ainiha, dengan menentukan kambing, la fi zimmah, bukan dalam bentuk tanggung jawab. Contoh, dia ini punya kambing bagus, peliharaan dia. Dia bilang, kalau omset bisnis ini lancar, ya,
kambing peliharaanku ini tadi ku korbankan tahun ini. Difahami kabarnya Pak? Nah, ternyata kambing ini tadi dimaling. Dia kan nazarnya tadi berkaitan dengan ain, zat kambing tertentu, dan kambing dimaling uang. Fala yalzam al badal, fala yalzamul badal, maka tidak harus bagi dia menggantinya. Difahami? Itu tadi, itu ketentuan nazar. Difahami Pak ya? Jadi kalau ada yang bernazar, misalkan nazar dia bernazar, saya kalau dapat keuntungan dengan omset sekian, sepeda motor ini saya bernazar untuk dikasihkan ke Masjid Al-Jihad. Berarti kan dia kembalikan sepeda motor tadi. Ternyata pas dapat keuntungan belum sempat ditunjukkan ke Al-Jihad, motornya dimaling di parkiran. Wajib mengganti? Enggak. Ya, enggak wajib mengganti. Namun kalau dia semata-mata bernazar dalam bentuk tanggung jawab dengan mengatakan kalau saya dapat keuntungan, saya akan infak wakaf 1 sepeda motor untuk Masjid Al-Jihad, maka itu nazarnya menjadi tanggung jawab dia, bukan menjadi zat yang dia bernazar tadi. Maka wajib dia untuk membayar nazarnya tadi, dan kapanpun waktunya. Li'annaha ghairu wajibatin fil asl wa yustahabbu al badal. Dikarenakan nazar dengan secara zat tadi tidaklah wajib secara asalnya, wa yustahabbu al badal, namun disunahkan untuk tetap diganti. Kemudian idza waladat al-udhiyatu fama hukmuha. Apabila, ini masalah, apabila hewan korban tadi melahirkan, maka bagaimana hukumnya? Perlu diketahui, berkorban itu hewan korbannya tidak mesti jantan, boleh betina. Kambingnya tadi atau sapi tadi tidak mesti jantan. Namun para ulama menyatakan yang afdol adalah kambing jantan atau sapi yang jantan. Dalam artian, kalau seandainya duit ini cukup untuk beli kambing betino, caknya lebih murah ya kambing betina ya. Kurasa kambing yang setahun pucuk itu kalau 1,5 kalau dapat. Nah, boleh. Jadi istilahnya kalau udah nak berkorban tuh, yo kalau nak pengen korban masih banyak jalannya tadi. Jingok kambing berapa harganya? 2,5 juta, lanang, jantan. Sudah cari kambing betino. Mak kambing yang nenek kambing, bukan lagi mak kambing yang kira-kira dagingnya lah keras yang lah umur 3 tahun ya kan, kadang alot istilahnya kan, tidak masalah untuk dikorbankan, karena kan yang diinginkan bukan masalah daging, bukan masalah darah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukanlah darah atau daging, akan tetapi yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hewan korban tadi melahirkan, jawabannya idza waladat, apabila hewan korban tadi melahirkan, fayudbah waladuha taba'an, maka anaknya tetap disembelih. Contoh gambaran Pak, ini lah beli kambing, tadi kan kambing betino, dah ini kambing aku korbankan, kambing betino Pak. Ternyata pas nak dikorbankan, sebelum dikorbankan 2 hari sebelum dikorbankan melahirkan, kan ada anaknya tadi, fayudbah, maka tetap disembelih. Li'annal mudahhi akhraja ummaha fi sabilillah,
Dikarenakan orang yang berkorban tadi telah mengeluarkan ibunya untuk di jalan Allah. Fayukhrij makana tabi'an laha kadzalik. Maka dia, orang yang berkorban tadi, harus mengeluarkan anaknya yang sebagai tabi ngikuti ibu tadi. Wa alaihil jumhur min ahlil ilmi. Dan ini pendapat jumhur ahlul ilmi. Difahami? Atau pas disembelih, ya, dilihat ada induknya kan, pas disembelih bismillah, ketika disembelih langsung dibelah perut, ternyata pas dikeluarkan hidup, wajib untuk disembelih. Kenapa? Karena ngikut ibunya tadi dengan niatan taqarrub kepada Allah SWT. Cak mana masalah dagingnya, mungkin agak kurang lemak, terlalu anu segala macam, itu urusan belakangan. Yang penting dia diikutkan bersama ibunya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah salat Isya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada pertanyaan nomor ke-16. Idza dzubihatil udhiyah, apabila hewan korban tadi disembelih, wa kana fiha janin, dan padanya terdapat janin. Jadi hewan disembelih ternyata bunting. Fahal yajuzu akluhu, boleh ndak makan dagingnya nih tadi, janinnya tadi? Naam yajuzu akluhu, jawabannya iya, boleh makannya. Bismillah, misalkan sudah disembelih, pas dikuliti lah mati nih Pak, ada bayinya, janinnya. Jawabannya boleh dimakan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, zakatul janin zakatu ummi. Berdasarkan sabda Rasul mengatakan zakatul janin zakatu ummi. Sembelihan janin itu ngikuti sembelihan emaknya. Kalau emaknya mati dengan sebab disembelih tadi, maka janin tadi sudah terwakili. Rawahu Abu Daud min hadithi Jabir wa sahahahu al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala. Dari hadis Jabir, riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa fi musannafi Abdur Razzaq, disebutkan dalam musannaf Abdur Razzaq. An Abdullah ibni Ka'ab ibni Malik, dari Abdullah bin Ka'ab ibni Malik, beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun, dulu para sahabat Nabi SAW menyatakan, idza asy'aral janin fa zakatuhu zakatu ummi. Apabila janin tadi sudah tumbuh bulu, tumbuh rambut, maka sembelihan janin adalah ngikuti sembelihan ibunya. Harus sembelih dulu. Enggak sembelih. Maksudnya itu sembelihan janin ngikuti sembelihan ibu tadi sudah terwakili oleh ibunya. Kalau udah hidup, Pak. Kalau hidup disembelih. Pas dibelah loncat dia, tangkap, ya kan, sembelih. Jangan dipelihara, tapi disembelih juga, ya, karena dia ngikut ibunya. Dua-duanya harus dikorbankan. Jangan lemak, tahun depan pacak diguyur lagi, disembelih lagi, enggak boleh. Enggak tega cak mana masalahnya, dia harus ngikuti ibunya tadi, jadi disembelih. Ya, misalkan tanggal 10 ya, tanggal 10 kan masih bisa 2 hari lah sembelih, tapi kan susu dia tidak hidup juga masalahnya, tidak hidup. Kalaupun tidak disembelih, tidak hidup dia. Siapa nak nyusunya itu tadi? Tidak hidup. Cara disembelih tadi paling lembut dagingnya kan, ya, karena masalahnya dia ngikut ibunya tadi, ibunya sudah dikorbankan, dia harus korbankan juga. Itu afdol dari sisi daging, Pak. Lebih afdol daging jantan itu, kambing jantan itu lebih empuk lah, lebih anu.
Kalau daging perempuan itu lunak ya. Aku pernah ngorbankan kambing perempuan betina itu, yang beda rasanya, masih lemak yang jantan. Jadi istilahnya itu berotot ya. Jadi dari tekstur dagingnya lebih bagus yang jantan. Kemudian pertanyaan ke-17, ma huwa sinnul mu'tabar fil udhiyah? Apa patokan umur yang mu'tabar dalam hewan korban? Umurnya berapa sih? Ittafaqal ulama, para ulama sepakat ala annahu la yajuz minal ibil wal baqari wal ma'iz duna tsani. Para ulama sepakat bahwasannya tidak diperbolehkan baik onta, sapi, kambing yang di bawah umur as-tsani. Apa itu tsani? Tsani itu istilah dari hewan yang giginya sudah poel uji kita. Fasinul mu'tabar, umur yang menjadi patokan li jazail ibil khamsu sinin, untuk onta 5 tahun, wal baqar sanatan 2 tahun, wal ma'iz kambing 1 tahun, wal dha'n 6 ashhur, untuk domba 6 bulan. Kalau domba minimal 6 bulan. Untuk kambing, domba itu yang bulu halus, Pak. Bulu halus, bulu keriting, bulu kasar ya, itu tadi, itu domba. Minimal 6 bulan, dalam artian kalau duit nih tanggung, nak beli kambing setahun 2,5. Cari bayi domba yang harga 7 bulan, 8 bulan. Kalau lebih murah, bisa. Intinya kalau nak ibadah ini memang niat nak korban, pacak. Tapi walaupun duit banyak, kalau dak niat nak korban, dak kan berkorban. Sayang. Tadi kan yang afdol kambing jantan. Ya, dak terbeli kambing jantan, lari ke betino. Kambing betino masih mahal, nyari lagi kambing yang umur di bawah setahun. Tapi domba, jenis domba betino pula. Wih, kalau dapat 600.000 kalau betino kan, betino umur 7 bulan. Nah, jadilah belum tentu yang besar tadi kambing harga 3 juta pahalanya besar, belum tentu, tergantung keikhlasan yang berkorban. Kalau dia niat tulus ikhlas, kambing domba cuma 7 bulan, betino pula, mbawanya tadi malu. Oi, kata bang, kemana bawa anak kambing ini, ya kan? Ragu-ragu, istilahnya itu kan saking malunya, tapi dia ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Bukanlah yang sampai kepada Allah tersebut adalah daging dan darahnya, namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang ada pada kalian. Maknanya keikhlasan yang ada pada kita tadi. Walaupun mungkin dia ngorbankan kambing domba umur 7 bulan, betino pula, namun ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada riak padanya tadi, itu besar pahalanya dibandingkan besar namun masih berutuan. 3 juta itu tadi, 5 juta. Oh, 5 juta ini kalau lah istilahnya dibelikan yang lain kan, atau nak nambahin ngenti motor, atau mungkin nak jalan-jalan dan yang lainnya tadi, kalau niatnya masih seperti itu ya sama baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul, la tadhbahu illa musinnatan, janganlah kalian menyembelih hewan melainkan yang sudah musinnah, illa an ta'sura alaikum, kecuali kalau susah kalian mencari musinnah. Musinnah itu istilah untuk hewan yang kalau kambing 1 tahun ke atas, kalau sapi 2 tahun ke atas, kalau onta 5 tahun ke atas. Fatadbahu jaza'atan, kalau susah bagi kalian untuk menyembeli, mencari hewan yang musinnah, maka boleh bagi kalian menyembeli jaza'ah. Jaza'ah itu yang di bawah setahun, minad dha'ni, dari hewan domba. Kalau domba boleh. Rawahu Muslim min hadits Jabir.
Sekarang pertanyaan yang berikutnya. Kaifa na'rif annal ma'iz tsani wa dha'n jaza? Bagaimana kita mengetahui kalau kambing tersebut sudah masuk umur as-tsani, sedangkan domba sudah masuk umur jaza? Tsani tadi kan kambing setahun ke atas, domba tadi jaza 6 bulan ke atas. In kanal bai' thiqatan fa inna qawlahu maqbul. Kalau pedagang tadi terpercaya, maka pendapat dia diterima. Itu bisa kita ambil ucapan informasi dari pedagang ini kalau pedagangnya memang pedagang yang sudah mahir, atau dia pedagang dan dia pemelihara kambing, maka perkataannya bisa diterima. Namun kalau pedagang jadi-jadian, dalam artian musim-musiman baik, tahunan, ya, dia juga tidak ngerti. Nah, yang ini perlu istilahnya tuh bertanya kepada ahli. Wa in kana ghairu thiqatin minal badwi al-jufat alladhi yaqul uqsimu billahi anna laha sittatan wa syahran, yakni al-ma'iz, wa ata bisyahr lidalala 'ala ad-dhabt wa liyakuna aqrab litasdiq fa innahu yusaddaq. Kalau seandainya pedagang tadi bukan orang yang jujur, bukan orang yang terpercaya, dari kalangan orang-orang badui pedalaman yang kasar-kasar, yang kaku-kaku itu, namun dia mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah bahwasannya ini umurnya setahun lebih sebulan, annalaha sanatan wa syahron, ini kambing sudah setahun lebih sebulan, yakni al-ma'iz kambing. Wa ata bisyahr lidalala 'ala dhabt, dia sebutkan lebih sebulan, itu menunjukkan dia cekatannya. Waliyakuna aqrab litasdiq, dan juga lebih mendekatkan untuk dibenarkan, fa innahu yusaddaq, maka dibenarkan. Jadi kalau dia sampai bersumpah, demi Allah ini memang kambing ini umurnya setahun 2 bulan, ya sudah, kita percaya baik. La siyama idza wujidat qarinatun tadullu ala kadzibatin kasighar al-bahimah. Terlebih lagi ada yang keliru tadi. Ana ulangi. Wa in kana ghairu thiqatin minal badwi al-jufat alladhi yaqul uqsimu billahi anna laha sittatan wa syahron. Kalau pedagang ini tadi tidak terpercaya dari kalangan orang-orang badui pedalaman yang kaku-kaku, yang kasar-kasar itu, namun dia bersumpah dengan mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah bahwasanya ini hewan sudah berumur setahun lebih sebulan. Wa ata bisyahr lidalala 'ala dhabt, dia sebutkan sebulan, itu menunjukkan kecekatan dia. Waliyakuna aqrab litasdiq, dan supaya dibenarkan, fa innahu la yusaddaq, maka orang ini tidak perlu dibenarkan. Ya, kalau dia dari kalangan orang-orang yang tidak percaya, tidak terpercaya dalam artian, ya, ini pedagang nih meragukan, jangan-jangan bohong, maka tidak usah kita terima sumpahnya tadi. La siyama idza wujidat qarinatun tadullu ala kadzbati, terlebih lagi kalau didapati ada indikasi yang menunjukkan dia ini pendusta, ada kedustaan, ka sighar al-bahimah, seperti kecilnya hewan ini tadi, hewannya kecil, dia ngomong ini udah setahun lebih. Wa idza kana al-insan nafsuhu ya'rif as-sin bil ittila' ala asnaniha fahuwa kafin. Apabila seseorang dia tahu umur dengan cara ngecek gigi-giginya, maka itu sudah cukup. Biasanya di kalangan kita gigi, namun gigi ini tidak jadi patokan, bukan patokan. Karena apa? Karena kadang ada hewan tuh yang dia setahun tapi giginya belum patah. Jadi
Ya namanya lumrahnya seperti itu. Kambing itu kalau setahun lebih, gigi yang depan gigi seri itu poel istilahnya kan. Tapi mungkin ada bayi yang enggak. Karena kondisi wilayah, kondisi keturunan, ya. Atau mungkin dikarenakan pemiliknya tadi rajin gosok gigi dari lahir kan. Soden terus dia kan, digosoknya, dibawa ke dokter gigi kan. Ya. Awet itu Pak masalahnya. Sebelum sudah makan pagi, malam digosok giginya, ya kan? Iya kan? Nah mungkin awet giginya tadi. Bukan dari tanduk kan? Katanya seperti itu nih. Ada yang menyebutkan juga tanduk, jarak dari tanduk ke tanduk itu lah agak jaraknya no? Ya intinya macam-macam. Itu dibalikkan ke pengalaman. Ada juga para ulama menyebutkan dari kalangan orang-orang Badui Arab dulu, nyireninya dari sisi bulu ini Pak, belakang ini ya, tengkuk ya, kalau lah ngelemper ke bawah, nah itu tanda lah setahun lebih. Kalau bulu kecil itu kan masih tegak-tegak dia katanya. Kalau lahan itu panjang, berarti kan kalau ngelemper ke bawah kan lah panjang bulunya kan. Nah itu pertanda sudah setahun lebih. Kalau di Arab tuh makannya apa? Di Arab. Kalau di tempat kami dulu di Yaman, kambing itu sengsara, menderita. Semiskin-miskin kambing di Indonesia lebih miskin kambing di Yaman. Semiskin-miskin orang Indonesia masih miskin orang di Yaman. Tidak tahu Pak makannya apa gitu. Makannya di Yaman dulu kardus. Bener, anak-anak tidak bohong. Kertas, kardus. Yang makan rumput itu jarang. Karena saro nyari ke rumput. Jadi dia ketemu. Kalau ada kardus dimakannya. Ada roti kami dulu si susah makan itu roti teh dimakannya. Kalau ada nasi dimakannya. Kardus laju, kertas laju, jangankan kitab lagi laju. Jadi ceritanya dulu pakai buku balik. Nah, balik dari pelajaran pagi-pagi kalau tidak salah. Iya, pagi-pagi pelajaran pagi. Intinya aku pernah narok buku apa siang kalau tidak salah. Aku taruhlah buku di pucuk batu. Kata kawan, Abdurrahman, buku siapa itu dia no? Di batu. Kenapa? Buku sifat sholat Nabi Syekh Albani itu. Digigit nih yang buntutnya ini tadi. Dimakan. Jadi kambing di Yaman itu makan kardus, kertas, dak kati yang lagi yang dimakan. Jadi kalau ada kertas-kertas terbuang di tempat-tempat sampah itu ada kardus dimakan. Hidup Ya, juga, hah? Hidup juga. Hidup. Tapi kalau plastik jangan, mati dia. Ya kardus hidup dia. Makanya beda kambing di Yaman itu kalau yang makannya rumput lebih mahal. Di sana rumput juga dibelikan. Kadang ada yang onta makan rumput kering galak dia makannya. Makan roti-roti bekas itu. Kami dulu kan makan roti kan pagi sama malam. Nah kan ada sisa-sisa itu kan, nasi sisa itu dimakan sama mereka. Kalau burung memang gemuk, burung dalam, kalau burung udara itu. Di situ banyaknya gagak. Banyaknya di Yaman gagak. Gagak itu banyak. Gagak hitam itu. Gagak itu ternyata kalau ada bangkai memang kerumun. Nah itulah kalau kambing di Yaman. Itu baru kambing hidup di Yaman. Memang butuh tantangan. Cari kelawang di Indonesia ini yang paling miskin. Duduk kan sehari di Yaman. Pasti dia ngomong, ya Allah, anak paling kaya di Indonesia. Ya. Dikit di ekonomi di situ dah. Kambing lagi sengsara, apalagi wong. Nah, susah di situ. Rumput. Negeri Yaman itu bukan untuk tapi negeri ilmu. Rasulullah menyatakan al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah wal fiqhu Yaman. Iman itu ada di Yaman, hikmah ada di negeri Yaman, fikih itu ada di negeri Yaman. Tidak ada satupun hadis yang pujian Rasul tentang indahnya negeri Yaman. Yang ada cuman ilmu. Jadi kalau mau datang cari ilmu cuma di Yaman, kalau cari dunia enggak.
Sampai sekarang perang terus. Rumput tak kati. Ya ada sih rumput tapi tidak memadai. Antara hewan sama rumput banyaklah hewan dibandingkan rumput. Nah itu tadi. Makanya di sana beda. Kalau antara kambing yang makan rumput agak lebih mahal. Memang rasanya dagingnya agak lebih lemak lah. Nah, kalau yang makan kardus tadi ya namanya daging kardus. Nah, itu tadi kambing kardus itulah. Sampai dulu ditanyakan sama syekh, sama guru kami, gimana ini masalah kambing ini memakan, kadang ada potongan ayat Al-Quran kan jatuh di tanah dimakan sama kambing. Itu tadi. Ya ringkasnya kambing di situ itu kalau di Yaman, tidak tahu kalau di Saudi Arabia ya. Masalahnya anak tidak tahu detail di Saudi Arabia. Kalau di Yaman seperti itu. Untuk di tempat kami dulu. Namun kalau di lingkungan-lingkungan kampung, yang kampung-kampung itu yang ada rumput ya dikasih rumput. Kasih rumput. Ini kambing yang kusebutkan tadi, kambing di lingkungan perkotaan. Jadi kalau di kota-kota itu kambing itu tadi makannya sampah. Ada yang punya liar, ada yang punya tadi berbalik dewek itu tadi. Mana ada di Yaman itu istilahnya ditambat gitu kan, kalau pelihara kambing di mana rumputnya nak dikibutkan, diliar ke baik makan dewek. Kalau di rumput-rumputnya dekati tanahnya tanah berpasir. Kalau ada rumput itu berduri, kambing pun tidak kalah makan daunnya. Dan saking kambing itu senang dengan rumput, kalau misalkan ada dulu di depan tempat kami dulu, depan masjid ada kayu agak tinggi lah. Nah di bawah kayu itu biasanya ada yang parkir motor, parkir mobil. Saking kambingnya ini senang makan daun tadi, dinaiknya. Tidak mikir ini mobil sedan. Itu kan kalau kita mikir, wah ini di Indonesia mobil diinjai kambing ini marah kan, sudah naik kambing makan. Jadi di kita kan tidak pula lah kambing itu kan sampai nak naik kayu nih kan, di bawah banyak ya, sampai saking kambing tuh pengen makan tuh kadang dinaiknya nih pohon, dari melompat dari mobil atau motor yang parkir di bawah kayu tadi, dinaiknya di dahan tadi dimakan. Ya pengen makan ibaratnya cuman ya, kalau nggak pengen makan lemak istilahnya, makan lemak dia, makan lemak tekan daun. Itulah gambarannya tadi. Wallahu ta'ala alam shawab. Adapun halaman 9 ya, ini buku ini sekitar halaman 9 10 11 4 halaman lagi, 2 lembar hitungannya. Insyaallah sebelum Idul Adha selesai. Aturan ini sebenarnya sudah selesai, tapi terpotong kita kemarin kan ada hujan, ada tidak bisa datang kan. Wallahu ta'ala alam shawab ya. Ada yang tanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pernah dititipin oleh teman yang untuk mencarikan kambing kurban, tapi terjadi 2 kali dalam 2 tahun berturut-turut lewat dari masalah 10 Zulhijjah. Jadi seolah-olah sengaja mencari ada hari tasik karena berbeda harga. Bagaimana hukumnya? Boleh, tidak masalah. Tapi memang tapi apakah kita menduga-duga mencari harga yang murah tadi? Kalau memang dia tadi punya kemampuan ya, yang jelasnya gini, kaidah ibadah, hukum asal ibadah itu mubadarah, bergegas, bersegera. Ya dia duit ada, mampu beli kambing 2,5 juta, 5 juta, dan mampu, maka hukum asalnya segerakan baik. Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan tindakan dia bersegera tadi. Tindakan dia menyegerakan amalan itu sudah nilai plus. Namun mungkin dana ini tadi tidak
tidak mencukupi, Dia tinggi. harganya tinggi. Dia tinggi dari Ya, jadi kalau di awal-awal kan mungkin lebih mahal kan, akhirnya dicarilah hari ketiga, tanggal 13 misalkan, hari terakhir ya, korban dapat kambing karena memang kondisi tertentu, maka diperbolehkan. Dan insya Allah uzur yang dia lakukan seperti tadi tetap mendapatkan pahala yang bernilai besar, dikarenakan uzur itulah sesuai dengan kemampuan dia. Namun kalau sengaja nak nyari mampu, jangan. Hukum asal kita tadi bergegas. Atau misalkan kondisi lain, kondisinya tadi gajinya tadi dapatnya misalkan lebaran itu, misalkan anggaplah lebaran itu kebetulan 10 Dzulhijjah itu jatuhnya di tanggal 28, belum gajian di awal bulan, akhirnya sudahlah nunggu bayar, nunggu gajian lagi kan. Kebetulan juga mungkin gaji ini tadi lah banyak baginya untuk kebutuhan-kebutuhan lain kan. Nampaknya kalau nak beli yang di awal mahal, kalau beli di akhir mungkin dapatlah selisih 500.000. Dan kalau kondisi seperti ini, insya Allah ini uzur yang makbul, bisa diterima. Namun kalau nunggu-nunggu, ini namanya ya ada unsur kesengajaan istilahnya itu malas-malasan dalam keadaan dia mampu. Kalau dia mampu sudah lebih baik segerakan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Kalau ditunda-tunda kaget bela, nunggu hari ketiga. Kaget hari ketiga belum tentu dapat. Satu. Yang kedua, kita tidak tahu ada uzur yang lain. Tiba-tiba ada kebutuhan yang lain. Atau tiba-tiba kecopetan. Atau tiba-tiba mungkin ada musibah lain, tidak jadilah berkorban. Nah itu tadi. Kita yang nyari kita malas juga. Ya, nyari kan juga tadi. Yang nyari malu kan. Bercari hari ketiga nyari kambing. Nah itu tadi. Kalaupun seandainya dia nak korban dan duitnya kurang, cari baik kambing betina. Ya kalau kambing betina tuh tidak nyarinya ke tempat jualan, nyarinya di kandang. Yang jualan itu kambing jantan galau. Nyari di kandang mungkin. Kambing betina, domba pula. Dan untuk akikah sama untuk akikah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah syarat akikah juga dipersyaratkan pada hewan korban? Ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas para ulama jumhur menyatakan syarat hewan korban juga bersyarat pada akikah. Maknanya umur hewan korban juga berlaku pada akikah. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak dipersyaratkan umur akikah sama seperti hewan korban. Anggaplah ya, kita menguatkan pendapat yang pertama. Sama syaratnya ya. Tadi untuk domba juga kan bisa yang umur 7 bulan kan dikorbankan kan. Berarti akikah juga bisa. Jadi kalau tidak katik duit, beli baik domba biri-biri uji gitu. Kibas itu kan. Cari yang betina pula. Lebih murah lagi biasanya. Jangan yang ambil. Ya kan? Kata istilah wong tuh kambing naik gadis. Ya kan? Atau yang masih bujang. Pacak kalau nak akikah. Terus yang mana? Misalkan dapat lah itu mungkin 700, 800, sembeli dewek, kuliti. Ya ndak mesti nak ngundang wong banyak kan. Nah, masa kalau ada nasi, wadai nasi. Kalau ndak katik, ya sudah, njuk lauk, njuk tetangga tadi. Boleh, ndak masalah. Ndak mesti ngundang wong banyak. Undang ke budak-budak kecil, tetangga, sanak keluarga juga tidak masalah, diperbolehkan. Nah, terkadang masalah akikah ini juga sebagian ikhwan kadang berat untuk akikah.
gambarkan akikah itu harus besar kambingnya. Ya, dulu ada ikhwan yang galak juga kajian di sini, pengen akikah, cuma ada duit 1.200.000. Anda ngomong kalau 1.200.000 ini kalau nak nyari di Palembang ini tidak kati kambing akikah, carilah, tidak akan dapat. Caranya kemana? Caranya ke dusun, Mbak. Kita nyari daerah dusun, cari kambing betina, dapat waktu itu harga kalau tidak salah sekitar 1 juta. Dapat harga 1 juta, dinaikkan ongkos bensin lah 1.200.000 lah, pas pokoknya. Duit 1.200.000 tadi sama bensinnya, dinaikkan kambing naik Avanza. Dudukkan belakang, masuk dalam baskom. Kibet kakinya duduk ke baskom supaya tidak kencing, kan kencingnya ada baskom itu kan. Itu tadi masih dapat yang murah. Jadi kalau memang niat nak ibadah tadi ada be jalannya. Jadi kalaupun seandainya kambing mahal di Palembang ini dan untuk korban kan tidak cukup duitnya, cobalah nyari ke daerah Mariana, daerah-daerah mana mungkin kan, apa mungkin daerah Borang ini atau Sungai Lais, nyari yang domba yang bulu keriting-keriting, cari yang umur mungkin 7 bulan 8 bulan, cari yang betina pula. Malu mungkin nyodorkannya ke Masjid Al Jihad. Kalau tidak diterima panitia kagaknya. Kalau ada panitia dan tidak nerima, panitianya kita ajak kajian lagi gitu kan. Satu. Kalau nian malu, tidak mesti dijingokkan uang kan? Sembeli di belakang rumah, ya enggak? Atau menunggu. Ya kira-kira kalau nian malu kan dijingok uang, sudah tidak usah masukkan ke panitia. Minta kawannya biasa beberapa ikhwan motong kambingnya kan di depan rumah, belakang rumah. Caca tidak tahu sembeli, ya kan? Yang penting niat tadi, dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala niat berkorban. Ada lagi? Boleh Pak. Yuk. Waalaikumsalam. Dengan nazar itu, aku belum. Saya kalau punya duit, inginlah menyumbang ini. Itu baru niat, bukan nazar. Kalau niat baru semata-mata dalam hati. Kalau nazar dia sudah terlafatkan. Dia mengatakan saya bernazar. Itu kalau ketika dilafatkan sudah. Kalau niat belum jatuh. Seluruh akad itu akan sah tatkala ada lafaz, talafuz lisan. Kalau baru berniat, ada niat ngenjuk sedekah dan belum dilafatkan, belum sah. Dan kalau sudah terlafatkan, ini Ustaz, ada pisang standar, nak kunjukkan ke Ustaz, sudah sah akadnya tadi. Tapi baru niat, ini pisang nak kunjukkan ke Ustaz, ternyata tidak jadi kajian, tunjukkan ke yang lain, boleh tidak? Jawabannya boleh. Tapi kalau dia lah ngomong, Ustaz, ada pisang, kaget balik kajian, mampir ya untuk Ustaz, dan tidak jadi kajian, pisang tadi tetap sah milik ana, walaupun belum ana pegang. Jangan ditunjukkan ke yang lain karena sudah terlafatkan. Nah, makanya dalam lafat tadi, lafat ada dalam hati ngomong, nah ku talak tuh lah ini, baru ngomong dalam hati, tapi belum dilafatkan sama dia. Ku talak kamu, ku cerai, sudah jatuh talak. Itu tadi intinya lafaz. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, innallaha gimana lafaz hadisnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha rafa'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukriya alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari umatku kesalahan dan kelupaan, wa mastukriya alaih, dan sesuatu yang mereka dipaksa itu tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadatsatu anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Dan segala sesuatu yang dibicarakan dalam dirinya selagi tidak dia lafadzkan
atau tidak dia kerjakan, itu masih dimaafkan oleh Allah SWT. Allah masih memaafkan segala sesuatu yang ada dalam hati kita omongkan dalam hati, selagi belum kita kerjakan dan belum kita amalkan. Dalam hati tadi ngomong, nah aku tabuk, nak nabuk uang, tapi baru dalam hati, belum dicatat. Dia omong sama dia, tunggulah, pas balik keluar masjid aku tabuk. Dia omong gak sama dia, catat sama malaikat. Tertabuk, tambah lagi ngomong baik tadi. Makanya bercanda itu hati-hati ya, selagi dia dalam hati masih belum, kecuali tekad bulat, ada tekad, nah tabuknya dalam hatinya tadi, tekad bulat untuk nabuk wong, tidak kesampaian. Ternyata yang nak ditabuk tadi lebih melawan, dia ketabuk duluan, berdosa, dia tetap berdosa. Bahanalah kena tabuk berdosa pula karena tekadnya lah bulat. Itu tadi. Makanya disebutkan dalam hadis, ketika ada dua orang berkelahi, satunya mati, satunya hidup, kedua-duanya Rasul menyatakan al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh yang terbunuh, si pembunuh dan yang terbunuh di neraka. Sahabat nanya, kalau yang membunuh jelas kan masuk neraka, fama balul maktul, terus kok yang terbunuh bisa masuk neraka? Rasul mengatakan, li'annahu kana harisun ala qatli sahibihi, karena dia yang terbunuh tadi juga ambisi untuk membunuh lawannya, tapi keduluan. Itu tadi. Wallahu taala alam. Kita cukupkan kajian sampai sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.